Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Di pembahasan spoiler manga One Piece chapter ke-1061, saya memang telah membahas mengenai akan munculnya seorang gadis yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Dan akhirnya sekarang kita bisa melihat seperti apa wujudnya. Di chapter ini setelah Luffy, Jinbe, serta Chopper terpisah dari kelompoknya lantaran menolong Bonnie, kapal Saniko memang sempat terbalik. Yang hal itu mengakibatkan semua orang yang berada di kapal hampir semuanya tenggelam. Dan di saat itulah kejadian yang amat menarik terjadi, di mana tiba-tiba muncul sebuah robot yang mempunyai ukuran sangat besar. Bahkan saking besarnya kapal Saniko saja hanya seukuran dua telapak tangannya. Dan karena mempunyai ukuran yang amat besar inilah membuat robot tersebut dapat dengan mudahnya membalikkan kembali kapal Saniko seperti semula. Tentunya saat robot itu muncul ada orang yang akan sangat merasa bahagia. Dan orang itu seharusnya ada 4, yakni Luffy, Chopper, Franky, serta Usopp. Namun karena Luffy dan Chopper harus terlebih dulu terpisah, jadi mereka berdua belum melihat robot tersebut. Jadinya hanya Franky serta Usopp sajalah yang sangat bahagia dan kagum ketika robot besar itu muncul. Akan tetapi yang menarik bukanlah hal itu, melainkan ternyata robot tersebut juga dikendarai oleh seorang gadis. Dan saat gadis itu muncul, dia mengatakan kalau namanya adalah Dr. Vegapunk. Sejujurnya sejak spoiler manga One Piece chapter ke-1061 keluar dan mengatakan kalau bakal ada seorang gadis yang mengaku kalau dia adalah Vegapunk, saya memang sudah tidak mempercayainya. Sebab bagaimanapun seharusnya usia Vegapunk tidak semudah itu. Pasalnya dia pernah dikatakan merupakan teman Vince Judge dan juga pernah melakukan penelitian bersama dengannya serta Caesar. Jadi paling tidak jika Vegapunk memang seorang perempuan, seharusnya dia sudah mempunyai usia sekitar kurang lebih 50 tahunan. Lantaran usia Vince Judge adalah 56 tahun, sedangkan Caesar 40 tahun. Dan ketidakpercayaan itu semakin bertambah kuat setelah saya melihat langsung wujud gadis yang mengaku mempunyai nama Dr. Vegapunk tersebut diperlihatkan di manga One Piece chapter ke-1061 ini. Sebenarnya hanya ada 2 alasan kenapa saya semakin tidak percaya kalau gadis itu adalah Dr. Vegapunk setelah melihat wujudnya. Alasan pertamanya ialah dilihat dari outfit yang ia kenakan. Soalnya jika kalian perhatikan outfit yang dikenakan oleh gadis tersebut ada kemiripan dengan Red Suit keluarga Vince Smoke. Dan kemiripan yang paling mencolok adalah dari penutup telinga yang gadis itu gunakan. Sedangkan alasan yang kedua adalah karena melihat dari nama serta nomor yang ada di bajunya. Yang mana pada bagian dada kiri baju yang dikenakan gadis tersebut bertuliskan Punk 02. Untuk sekarang memang belum diketahui siapa sebenarnya gadis tersebut. Namun jika menurut pendapat saya pribadi, besar kemungkinannya kalau gadis itu merupakan hasil eksperimen biologis yang diciptakan Vegapunk dengan menggunakan DNA pribadinya. Tapi DNA itu seharusnya terlebih dulu telah dimanipulasi. Tujuannya supaya hasil ciptanya bisa melebihi kemampuan Dr. Vegapunk sendiri. Entah itu dalam hal kecerdasan ataupun kekuatan. Makanya karena diciptakan dengan menggunakan DNA-nya sendiri inilah kenapa Dr. Vegapunk memberi nama hasil ciptaannya dengan namanya sendiri. Jadi bisa dibilang juga kalau gadis tersebut merupakan cloning dari Dr. Vegapunk. Jika diperhatikan karena pada baju gadis itu ada angka 02, seharusnya bukan hanya dia saja cloning ciptaan Vegapunk. Karena paling tidak masih akan ada 1 orang lagi yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Dan orang itu bajunya akan bertuliskan Punk 01. Sebab Punk 00 seharusnya dimiliki oleh Dr. Vegapunk sendiri. Pasalnya jika kalian ingat Kuma setelah dirubah menjadi pasifista mendapat nama PX0 atau PX0. Karena dia merupakan yang pertama. Jadi lantaran Dr. Vegapunk merupakan yang asli, maka nama sandinya seharusnya akan menjadi Punk 00. Mungkinkah benar gadis itu merupakan salah satu klon Dr. Vegapunk yang ia ciptakan dengan eksperimen genetik DNA-nya? Atau mungkin ada kemungkinan lainnya? Bagaimanakah menurut kalian? Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu kejadian di manga One Piece chapter ke-1061. Apakah kalian mempunyai pendapat tentang masalah ini?
Kalau iya, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena pendapat kalian itu selain sangat berarti, juga bisa kita gunakan untuk saling bertukar pemikiran mengenai masalah ini.